1. Bhinneka Tunggal Ika Unit 2 tentang kolaborasi budaya. Kolaborasi budaya. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural atau majemuk terbesar di dunia. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Kemajuan negara Indonesia tergambar dalam lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Diperlukan berbagai upaya untuk melestarikan keragaman Indonesia agar dapat menjadi model sosial sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan kolaborasi budaya. Dengan adanya kolaborasi budaya antara masyarakat satu dengan masyarakat lain yang berbeda budaya, akan terjalin komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda. Dengan kata lain, komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang para pesertanya berlatar belakang budaya berbeda dan terlibat kontak antara satu dengan yang lainnya, dengan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi lintas budaya ini diperlukan agar masyarakat mengenal budaya lain, sehingga muncul sikap saling menghargai perbedaan dan keragaman budaya sekaligus mengikis prasangka. Bentuk-bentuk budaya nasional meliputi 1. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sekarang kita gunakan berasal dari salah satu daerah yang ada di Indonesia, yaitu Melayu. Musyawarah. Sistem musyawarah untuk mengambil keputusan digunakan secara nasional, mulai dari tingkat terkecil yaitu desa hingga tingkat terbesar yaitu negara. Ketiga, gotong royong. Gotong royong merupakan kebudayaan yang terdapat pada semua suku di Indonesia. Oleh sebab itu, gotong royong diangkat menjadi kebudayaan nasional. Keempat, batik. Karena batik dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, akhirnya batik ditetapkan sebagai salah satu pakaian nasional. Dan yang terakhir adalah wayang. Wayang merupakan salah satu yang dianggap penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Indonesia pada umumnya. Jenis-jenis kebudayaan Indonesia yaitu meliputi upacara adat. Bentuk tradisi di sini diwariskan secara turun-menurun serta dilaksanakan dengan tertib yang bertujuan untuk mengucapkan terima kasih. Contoh upacara ngaben di Bali. Kesenian nasional merupakan salah satu contoh budaya lokal daerah. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki ciri khas keseniannya masing-masing. Contohnya, ludruk dari Jawa Timur, tari jaipong dari Jawa Barat, wayang golek dari Jawa Barat. Lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah yang diwariskan secara turun-menurun dan menjadi populer yang dinyanyikan oleh masyarakat daerah tersebut ataupun rakyat lainnya. Contohnya, Bungon Jempa dari Aceh, Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, dan Injit-injit Semut dari Jambi. Musik daerah. Musik daerah di Indonesia sangat beragam karena adanya keberagaman suku di Indonesia, sehingga semua daerah memiliki budaya dan seninya sendiri. Contoh, angklung dari Jawa Barat dan gamelan dari Bali dan Jawa. Pakaian adat biasanya digunakan saat ada laksananya upacara yang bersifat penting, seperti upacara pernikahan. Contoh, kain ulos dari suku Batak atau Sumatera Utara, baju dodo dari suku Bugis dan suku Makassar. Rumah adat. Rumah adat biasanya diartikan sebagai rumah yang dibangun berdasarkan fungsi sosial dan arti budayanya dari corak maupun gaya bangunannya. Setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda. Contoh, rumah Hanoi dari Papua, rumah
Gadang dari Sumatera Barat, dan Joglo dari Jawa Tengah. Makanan setiap daerah di Indonesia memiliki suatu makanan pokok yang biasanya dilahap oleh masyarakatnya di kehidupan sehari-hari. Contoh hidangan khas suku Sunda yaitu ikan bakar, nasi timbel, ayam goreng, sambal, tempe, dan tahu. Seni sastra. Sastra Indonesia sendiri dapat menunjuk pada sastra yang disebut wilayah kehidupan Indonesia. Sering juga secara luas dirujuk pada sastra yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu. Contoh pantun dan geguritan dari Kepulauan Riau. Jenis-jenis kebudayaan daerah meliputi makanan khas, yaitu makanan yang bisa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Upacara adat. Upacara yang secara turun-menurun dilakukan oleh penduduknya di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat seperti upacara adat perkawinan, kelahiran, dan kematian. Pakaian adat. Pakaian adat adalah kostum yang mengekspresikan identitas. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau keagamaan. Senjata adalah senjata tradisional yang dibuat berdasarkan bahan-bahan yang ada pada zaman dahulu yang bentuknya tradisional, mengikuti pada era zamannya, dan juga fungsi dari kegunaannya. Tarian tradisional adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-menurun di suatu daerah tertentu. Ini adalah contoh cuplikan video dari beberapa kebudayaan Indonesia.
Indonesia dengan berbagai keberagamannya. Keberagaman suku bangsa. Bangsa luhur berbudaya. Budaya yang sangat Kaya akan sumber daya alam. Alam mengetahui khatulistiwa. Bersama kita jaga dan lestarikan. Lestarikan kekayaan Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika. Indahnya negeriku Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Unit 3. Penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambelat. Langkah-langkahnya meliputi: sengketa adalah batas wilayah khusus Blok Ambelat antara Indonesia dan Malaysia, merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan keikatan dua negara tersebut. Upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah. Langkah pertama yaitu perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan pada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Namun, bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia pasti akan menggunakan pasal 47 UNCLOS 1982, bagaimana negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis wilayah keduanya. Sementara Malaysia kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979. Langkah kedua yaitu menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status UO dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan cooling down antar kedua pihak. Pada tahap ini, Blok Ambelat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi, sehingga timbul rasa saling percaya kedua pihak. Pola ini pernah dijalankan Indonesia-Australia dalam mengelola celah timur. Langkah ketiga yaitu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional melalui High Council sebagaimana disebutkan dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun demikian, Malaysia tidak akan menempuh langkah ini sebab klaimnya terhadap Blok Ambelat menuai protes dari negara lain yaitu Singapura, Thailand, dan Filipina. Langkah keempat yaitu membawa ke mahkamah internasional. Dalam kasus Blok Ambelat dan wilayah-wilayah lain, jika Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis serta fakta yang valid dan kuat, tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya. Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan Badan Keamanan di Laut. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut, dibentuk sistem pertahanan laut. Pasal 61 Beda keamanan laut mempunyai
tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Dari aturan undang-undang di atas, tampak jelas bahwa pemerintah Indonesia memberi pertahanan serius dalam hal keamanan dan pertahanan di laut.